Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Azhari SPD, merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penjelasan singkat mengenai sintesa dan personal branding yang saya buat. Pada agenda 3 tersendiri, terdapat 3 bahasan utama, yakni manajemen ASN, pelayanan publik, dan yang terakhir ada WLG atau Wall of Government. 1. Manajemen ASN. Kedudukan dan peran ASN terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Terdapat 2 jenis ASN, yakni PNS dan PPPK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, hak dan kewajiban ASN. Dalam Undang-Undang ASN, hak PNS dan PPPK ada sebagai berikut. Yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Lalu cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk PPPK sendiri tidak memiliki hak untuk mendapatkan pensiun. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dapat penyelenggaraan birokrasi pemerintah dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Kedua, pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pola pikir sebagai pelayanan publik. Melayani masyarakat dapat dioperasionalkan dengan cara memiliki kode etik dan mengatur hal-hal apa saja yang secara etis boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu, menjadikan prinsip pelayanan sebagai suatu kebanggaan, memiliki kode of conduct atau SOP yang jelas dalam memberikan pelayanan, memiliki etika profesionalisme sebagai seorang birokrat. Etiket pelayanan publik. Etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, Wall of Government atau WLG. Konsep WLG sendiri merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan profesional atau pendekatan informal. Penerapan WLG. Praktik penerapan WLG dalam pelayanan integrasi diantaranya 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus. 3. Membentuk gugus tugas. Dan yang keempat, koalisi sosial. Best practice. Beberapa negara telah memiliki pengalamannya dalam penerapan pendekatan WLG yang berhasil dengan cukup baik, diantaranya Joined Up Government dari Inggris, kemudian Australian Public Service Commission dari Australia, kemudian Keamanan Nasional, Integrated Portal di Amerika Serikat, dan yang terakhir ada One Day Service, One Day Delivery, No Wrong Door dari Malaysia. Dan yang terakhir ada implementasi. Dari penjelasan modul 1 hingga 3, personal branding yang dapat dilakukan ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mengetahui kedudukan, hak, dan kewajiban dalam organisasi. Lalu yang kedua, melaksanakan kebijakan serta layanan publik sesuai dengan kode etik yang berlaku. Ketiga, meningkatkan kualifikasi pribadi dengan bekerja secara optimal dan profesional, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan peran ASN. Keempat, memberikan layanan sepenuh hati kepada publik. Dan yang kelima, melakukan inovasi tak terbatas, serta gagasan kreatif yang dapat meningkatkan citra unit kerja pada khususnya dan instansi pada umumnya. Demikian presentasi singkat mengenai sintesa dan personal branding dari agenda 3. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.